Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fuad Fuadi. Kerap dipanggil Fuad. Kalau misalkan di rumah dipanggil Adi. Kalau di kosan dipanggil Dura. Ya masih banyak lagi lah panggilan unik-unik lainnya. Bahkan ada yang manggil depannya doang, kayak Fu gitu. Cuman ya saya nengok kalau dipanggil gitu, ya gimana enaknya dah. Ah, Saya tinggal di Jakarta Utara, lebih tepatnya Rorotan Cilincing. Ya, mungkin patokannya Aeon kali. Kalau misalkan orang-orang banyak tahu Aeon Mall gitu, nah itu kepleset nyampe dah deket pokoknya mah di situ dari rumah saya. Nah, cuman kebetulan karena saya kuliah di UIN Jakarta yang jaraknya lumayan sebenarnya. Jadi untuk saat ini saya ngekos. Saya mahasiswa UIN Jakarta Syarif Hidayatullah, program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Sebelumnya, agar lebih mengenal dengan saya di sini anak pertama dari 3 bersaudara dari darah keturunan ayah Madura, ibu Madura, jadi bisa dibilang Madura Tulen lah. Nah, kebetulan juga di video kali ini saya amanahkan untuk bikin video pengenalan budaya adat masing-masing. Seperti yang udah saya bilang tadi, karena saya dari Madura Pride, mungkin di sini saya akan sedikit spill lah kalau bahasa anak sekarangnya. Spill gimana sih adat-adat istiadat di Madura. Dari yang pertama, pernikahan. Sebenarnya kalau misalkan ditanya gimana sih adat pernikahan di Madura, nggak jauh beda sebenarnya dengan pernikahan-pernikahan adat-adat lainnya maupun Jawa, Sunda atau masih banyak lain sebagainya lah. Nggak ada yang uh, nggak ada yang beda dari pernikahan-pernikahan biasanya. Ya mungkin paling kalau dari penglihatan saya selama saya maksudnya jadi orang Madura belasan tahun ini, mungkin yang saya lihat kalau misalkan di kampung tuh banyak pernikahan di usia muda. Konteksnya nikah di usia muda di sini tuh kalau di kampung saya bukan berarti kayak hamil di luar nikah gitu, enggak gitu. Lebih ke kayak yang cewek nih, emang jarang mungkin di Madura kayak cewek-cewek yang berpendidikan tinggi, cuman nggak menutup kemungkinan ada, tapi jarang karena kebanyakan kalau di Madura tuh yang cewek dipondokin atau disekolahin sampai lulus SMA kelar, udah bantu-bantu orang tuanya. Pokoknya diajarin gimana jadi ibu rumah tangga lah, entah mulai dari belajar masak, nyuci, yang punya warung bantu jagain warung. Nah, dari situ tuh biasanya kalau misalkan emang si cewek ini ada yang ngelirik gitu emang karena cantik apa bagaimana, nah biasanya orang Madura tuh gentle, biasanya didatengin langsung ke rumahnya buat, kalau bahasa Maduranya bekal tuh jadi kayak tunangan gitu lah, lamaran. Datang langsung ke rumahnya, apa gini 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 gini. Nah, dari situ biasanya kalau misalkan emang si ceweknya ini belum siap, ditungguin. Malah yang udah-udah juga banyak, adik kelas saya yang udah punya anak. Nah, itu tuh udah jadi suatu hal yang biasa di Madura, bukan aneh lagi. Ya mungkin emang kalau di kota begini tuh kesannya aneh kali ya, cuman kalau di Madura tuh emang kayak gitu. Cuman konteks usia mudanya di sini tuh yang ceweknya doang, kalau dari si cowoknya udah mapan banget, udah siap akan segalanya, mulai dari mental ataupun kesiapan dia jadi kepala rumah tangga gitu. Umurnya jadi kayak jauh, kayak ambil contoh lah, ayah saya dengan ibu saya beda 10 tahun. Nah, bisa dipikirkan tuh ya, jadi kalau misalnya pikir-pikir ya kayak saya ini anak kuliahan sama bocah SD gitu mah bahasa kasar. Nah, itu mungkin sedikit prolog buat di pernikahan. Adapun juga
Lebaran. Mungkin di Lebaran ini yang sedikit berbeda di antara lebaran-lebaran adat-adat lainnya. Di Madura tuh kalau misalkan Lebaran ada yang namanya terater. Terater sini mungkin diambil dari kata antar. Antar kan orang Indonesia kalimatnya suka disingkat-singkat gitu ya. Yang tadinya antar jadi anter. Nah, di Madura diulang-ulang terater. Nah, mungkin itu kali asal muasal terater tuh gimana. Nah, terater di sini tuh eh, kita tuh sebagai orang Madura biasanya kalau lagi Lebaran selalu ngasih makanan ke tetangga, maupun tetangga yang dekat ataupun jauh tuh kita sebisanya ngasih gitu. Nah, biasanya yang dikasih ini tuh berupa kayak kita tuh nyebutnya orang Madura ada yang namanya ajem adun. Nah, mungkin kalau di sini tuh mirip-mirip kayak opor, ayam opor, cuman bedanya bumbu raciknya beda lah, tangan Madura. Nah, itu tuh biasanya kita sering ngasih kayak gitu kalau lagi Lebaran. Nah, teratur di sini tuh tujuannya ya emang karena pertama udah ada istiadat, dan yang kedua untuk mempererat tali silaturahmi, dan yang ketiga hitung-hitung sedekah. Dan biasanya teratur di sini tuh yang punya anak biasanya ngikut, kayak misalkan si ibu ini nganter ke tetangga ini, nah biasanya si anak ini ikut. Kenapa ikut? Karena biasanya tuh sebagian orang ada yang kalau misalkan bawa anaknya dikasih duit berapapun itu nominalnya, yang penting ngasih. Dan begitu pun sebaliknya, ada orang datang ke kita, kita pun ngasih ke anak kecil itu. Ya sebenarnya bisa aja yang gede, cuman jarang, rata-rata yang masih kecil, masih di bawah umur lah. Mungkin kan berbahasanya mungkin kamu mau udah gede jadi nggak butuh gini-gini. Nah, terus ada yang namanya juga, oh ini mungkin kalau di lebaran-lebaran adat-adat lain kayak entah di Betawi, Sunda, Jawa, biasanya kalau lebaran itu mungkin pakai ketupat. Nah, kalau di Madura lebaran Idul Fitri tuh nggak pakai ketupat. Konteks nggak pakai ketupat sini bukan berarti dilarang, nggak ada alasan yang lebih spesifik mengapa dilarang. Nggak dilarang, kenapa nggak pakai lontong gitu. Kita nggak pakai lontong karena kalau di Madura tuh lebarannya ada 2 kali. Pertama lebaran Idul Fitri, dan kedua ada lebaran seminggu setelah Idul Fitri. Kita orang Madura biasanya nyebut dengan lebaran Telasan Topa. Artinya tuh jadi kayak lebaran ketupat. Nah, di lebaran ketujuh, jadi setelah lebaran, seminggu setelah lebaran, nah itu lebaran ketupat. Di situ baru kita pakai ketupat. Orang-orang banyak berdatangan segala macam. Biasanya di situ tuh sanak famili, keluarga yang jauh-jauh sampai kakek uyut datang semua. Nah, di situ tuh apa ya, momen favorit saya sebenarnya kalau misalnya kayak gitu tuh, karena kita walaupun bahasa kasar anak muda kudu kenal sama yang gitu-gitu, soalnya ini saudara, cuman kadang kan kita yang ini nggak kenal. Ada pun juga uh, oh mungkin ini kali ya, tadi ketinggalan di pernikahan tadi. Kalau misalkan di Madura tuh, kalau kata bapak saya, kalau zaman dulu tuh misalkan ada mertua lagi nyari mantu, yang dilihat tuh bukan kamu kerjanya apa, ataupun kamu tinggal di mana, gajinya berapa, nggak gitu. Yang pertama kali ditanya tuh ngajinya. Jadi tuh pasti tuh kita lebih-lebih nih yang cowok nih, kalau misalkan mau ngelamar anak orang atau mau minta anak orang, dites dulu ngajinya, katanya gitu kalau orang zaman dulu. Ya kurang tahu juga ya, karena kita juga belum ngerasain. Dites dulu ngajinya bagus apa enggaknya, karena di situ tuh jadi tolak ukur, karena pada bahwasanya nanti kan kita jadi imam, kepala keluarga gitu. Dan juga emang Madura tuh kalau yang saya lihat kuat banget akan keagamaannya, religi banget pokoknya. Kalau dari yang saya lihat, saya pun juga ngerasain di keluarga saya, kayak rata-rata semuanya nih keluarga, mau saya ataupun adik saya ataupun ponakan, sepupu, semuanya rata-rata tuh dipondokin. Jarang ada yang enggak, karena
yang paling utama tuh katanya biar punya adab, etika, sopan santun gitu. Kurang lebihnya mungkin cukup sekian, karena emang gak kerasa juga ngomong kita ngelantur ini, mungkin kesannya ada aksen-aksen Betawinya ya, karena saya juga lama mondok di Betawi, jadi mungkin mondok di Betawi, mondok di Bekasi yang mungkin kulturnya Betawi, jadi kelihatannya kayak ngomong Betawi. Mungkin saya bakal closing dengan pakai bahasa Madura kali ya. Uh, uh, Mungkin kengre saya bisa eko cangko polenari tugas, tapi mohon bisa lebih desa kelero tolong ekenga aki engkau polonina ki ajar kia. Engkau Fuad izin cabut, bye bye.